Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Saber episode 36 dan menurut Ana ini episodenya lumayan keren dan juga pastinya di sini udah banyak poin-poin menarik yang Ana siapkan untuk jadi bahan diskusi. Jadi pastinya tolong kalian simak aja sampai habis. Karena ini Ana pas pembuatan skripnya ini, waduh, ini kayak lagi cemerlang gini otaknya. Jadi kayak potensi maksimal otak Ana itu hampir dikeluarkan semuanya ya. Jadi langsung kita mulai pembahasannya. Jadi pembahasannya itu kita mulai dari si Toma dulu ya, dan akhirnya di sini soal Toma yang terpilih itu atau dia yang spesial itu agak terjelaskan di sini ya, walau hanya sangat sebentar oleh si Yuri di sini. Jadi sisanya sih kayaknya asik di sini buat kita jadiin bahan diskusi aja. Jadi si Toma itu adalah sosok yang dipilih oleh si Luna. Sekali lagi dipilih ya. Ketika orang itu dipilih, dia akan mendapatkan kekuatan dari seisi Wonder World. Wow ya, di sini sudah jelas juga eksistensi Luna dan Sofia ya, sudah sangat jelas banget di sini dan mestinya kalian juga udah bisa nangkep kenapa si Sofia itu mau berkorban demi Luna saat proses ritual membangkitkan si buku terkuat. Karena kan Tante Sofia itu cuman imitasinya si Luna aja. Jadi jika dia yang jadi sosok penghubungnya di sini ya, pas ritual itu proses pembangkitan buku terlengkap ini atau terkuat ini tidak akan terjadi. Jadi emang ingredientsnya itu yang sangat krusial itu memang butuh sosok penghubung dunia yang original, yang asli, yaitu si Luna. Jadi makanya di situ terjelaskan juga kenapa Master Logos itu kayak ngerenyetin dia kan si Tante Sofia kan, ngapain lu gitu kan? Karena dia udah tahu sepertinya prosesnya itu tidak akan terjadi ketika si Sofia yang jadi penghubungnya, gitu ya. Jadi yang masih bertanya Luna kenapa masih bocil kan? Sampai sekarang kenapa dia itu tidak ada wujud dewasanya? Karena memang wujud dia seperti itu ya, sebagai penghubung dunia. Jadi si Luna, si Tante Sofia ya wujudnya seperti itu aja gitu ya, tidak akan berubah-ubah. Namanya juga bukan Homo sapien gitu ya. Jadi ya gitu Toma dewasa, si Lunanya itu dia tetap bocil karena memang sekali lagi wujud dia itu seperti itu ya. Sama aja kasusnya kayak Philip di Kamen Rider Double gitu kan. Dia itu perwujudan fisiknya gitu kan. Karena dia itu kan emang data gitu. Jadi perwujudan fisiknya ya gitu aja. Shotaro tua, ya Philip tetap seperti itu. Oke, jelaskan lah ya. Tapi Toma dan kawan-kawan di sini tidak peduli mau apapun ras, mau apapun wujudnya dari Luna dan Tante Sofia ini, karena memang juga mereka ini udah punya ikatan pertemanan dan persahabatan. Jadi ya nggak peduli lah lu mau apa, lu mau kayak gimana juga. Yang penting kan kita temen, dah sesimpel itu. Nah di episode ini sepertinya udah mulai disinggung dan di build up yang sepertinya akan menjadi landasan teori dan final formnya si Saber ini. Menurut Ana ya, menurut Ana ini bakal jadi landasannya final form Saber. Sekali lagi ini menurut Ana, masih spekulasi. Diceritakan buku Wonder Story yang selalu dipegang dan dibawa sama si Toma ini, halaman berikutnya itu di sini masih kosong. Jadi buku Wonder Story ini juga penting ya, salah satu elemen yang penting karena dapat menghubungkan si Luna dan si Toma di sini. Selain Kainken Reka dan juga Wonder Ride Book, form-formnya si Saber macam Brave Dragon, Dragon Ignite, Elemental dan juga Primitive. Rintaro ngesuggest di sini kalau Toma ketemu Luna lagi, tolong dapatkan kekuatannya. Jadi sepertinya Luna memang masih punya banyak teori dan juga misteri. Tapi kayak kurang enak gitu ya kata-kata Rintaro. Ketika kamu ketemu Luna lagi, udah ambil aja kekuatannya gitu. Kayak mau diambil aja gitu ya. Padahal kan si Luna dan juga si Toma ini punya apa ya, kayak relasi khusus bisa dibilang ya. Lu teman gua yang mana tapi ngomongnya begitu sompral gitu kan ya. Tapi ya ngana sayang mungkin di episode 35 juga ya itu si Toma ini terlalu terobsesi banget sama si Luna ya, sampai teman-temannya yang lain juga kayak nggak dianggap. Si Mei-chan yang udah sering banget gitu bersama sama si Toma, apalagi di arc 2 di mana si Toma ini udah dijauh-jauhin sama teman-temannya pas pindah ke Markas Selatan. Yang ada di samping si Toma kan cuman si Mei-chan gitu. Cuman ketika Luna datang, udah Luna Mei-chan seakan dilupakan gitu ya. Nah, seperti yang Anda prediksikan, Luna bisa jadi sosok yang sentral dan juga krusial agar Saber ini mendapatkan final formnya. Sekali lagi ini masih prediksi ya. Mungkin aja sebagai penghubung Toma untuk mendapatkan seisi kekuatan Wonderworld, mungkin bisa jadi. Dan seisi Wonderworld itu akan jadi kekuatan utama untuk final formnya si Saber, bisa jadi kan. Jadi final formnya namanya Saber Wonderworld. Apa lagi? Bercanda ya. Ini loh yang Anda pertanyakan. Jadi dari awal cerita Saber aja kita nggak dapat gambaran atau penafsiran yang bagus soal Wonderworld itu seperti apa. Apa pengaruhnya, apa kekuatannya, dan lain-lain lah. Jadi itu cuman kayak seperti dunia lain selain dunia nyata gitu. Jadi agak susah juga dapat gambaran maksudnya seperti apa gitu si Toma itu akan mendapatkan
kekuatan dari seisi Wonderworld ya. Jadi penggambarannya kurang dapat aja menurut Ana. Lah, orang Wonderworld-nya aja kagak jelas gitu ya sampai sekarang gitu. Jadi kurang dapat gimana gitu ya. Jadi kurang wow gimana gitu. Ya mungkin sumber kekuatan-kekuatan Wonderite Book mungkin ya, atau pedang suci dan lain-lain itu dari si Wonderworld. Jadi kayak sumber energinya lah gitu ya. Karena belum ada penjelasan rincinya seperti apa ya. Jadi asumsi Ana sih jadi ke situ gitu ya, sumber energi. Proses untuk membangkitkan buku terkuat tidak sepenuhnya berhasil ya. Tetapi Master Logos di sini berhasil mendapatkan kekuatan yang tidak sempurna itu dalam wujud Wonderite Book yang bisa ia gunakan untuk berubah menjadi Kamen Rider, yaitu Omniforce Wonderite Book. Kita nggak perlu pusing-pusing lagi dengan tujuan Master Logos di sini ya, karena proses ritual pertama itu tidak sempurna, ya tujuannya berarti sama lagi selanjutnya, yaitu membuat ritual membangkitkan buku terkuat untuk kedua kalinya. Dan kalau kalian lihat Omniforce Wonderite Book itu gambarnya kayak ada pohon gitu ya. Itu seperti gambaran pattern-pattern yang ketika Wonderite Book itu nempel di luar angkasa yang udah Ana jelasin di podcast ya. Jadi kayak Tree of Life gitu ya. Dan tadi Ana udah jelasin juga soal tujuan kedua si Master Logos. Dan pastinya untuk membangkitkan buku terkuat untuk kedua kalinya, ya ujung-ujungnya ingredientsnya pasti ya sama lagi, harus mengumpulkan DX lagi di sini. Apalagi kalau bukan 11 pedang suci, terus juga 19 Wonderite Book, dan juga si Luna sebagai sosok penghubung dunia. Ini seperti perlombaan juga sih yang Anda tangkap antara Toma dan juga si Master Logos. Toma kalau ketemu Luna ini mungkin biar dapat final form ya, seperti yang disugas Rintaro tadi. Jadi kekuatannya Luna itu dia butuhkan. Sementara Master Logos itu untuk membangkitkan buku terkuat, sama seperti si tujuan pertama. Tapi Ana rasa sepertinya tujuan utama dari dua orang ini ya, dari si protagonis dan antagonis ini, si Master Logos dan juga si Toma, akan terwujud masing-masing gitu. Jadi nggak kayak aduh siapa nih ya yang kira-kira akan mendapatkan Luna. Mungkin prediksi Ana sih sepertinya dua-duanya bakalan tetap mencapai tujuannya. Jadi Saber kan udah pasti nih dapat final form ya, itu mah udah pasti banget ya. Dan kita juga mungkin aja akan melihat wujud sempurna dari Solomon atau perwujudan kekuatan sempurna dari si buku terkuat. Ya, jadi mungkin dua tujuan ini akan terpenuhi gitu ya. Entah seperti apa caranya, sepertinya sih bakal terpenuhi dua-duanya ini ya. Dan mungkin banyak yang nanya, final form Saber-nya kapan kan? Sekarang kan ini tuh udah akhir Mei ya. Jadi Anda prediksi sih akan mulai muncul leak atau spoilernya ini di Scan Magazine untuk bulan Juni ya. Jadi mungkin beberapa hari lagi ya. Soalnya Mei kan ini tinggal menghitung hari kan, nanti tinggal Juni lagi. Jadi siap-siap aja kalian ya. Dan juga siap-siap bakalan dibahas. Pasti bakalan hype banget nih Final Form Saber ya. Udah gak sabar gitu. Kayak gimana gitu Wonderite Book nempel semua kah, atau yang simple lagi seperti Zero Two? Aduh, ini wajib dinanti sih ya. Dan terjelaskan juga asal muasal dari Master Logos, di mana keturunannya itu, kalau udah bahas keturunan berarti ini Master Logos sebelumnya dia ya. Di sini itu mereka itu tahu ada kekuatan besar, tapi katanya nggak diapa-apain, cuman sibuk ngelindungin orang. Ini sepertinya kekuatan besar itu ya, apalagi kalau bukan kekuatan dari buku terkuat ya. Sepertinya sih gitu. Di titik ini Master Logos yang ini tuh greget, si Master Logos yang ini nih, yang sekarang, yang Shinken Gold. Jadi dia itu pengen nguasain dan bikin peperangan. Udah gitu aja sih ya. Jadi memang dari awal itu nothing special gitu antagonis satu ini. Jadi dia greget aja gitu. Aduh, ngelindungin orang lagi. Greget, gue pengen kekuatannya gitu. Gue pengen punya kekuatan, gue pengen menguasai segalanya. Seperti itu ya. Sebagai Master Logos kan di sini semestinya udah jelas ya. Lu punya organisasi namanya itu Sword of Logos. Lu ketuanya gitu. Ya memang tugasnya itu untuk ngelindungin manusia gitu. Menjaga keseimbangan dan perdamaian dunia. Ya apalagi gitu. Emang itu tugas lu. Tapi si Master Logos ini greget, udah gitu aja sih ya. Dan di sini muncullah debut dari bentuk rider si Master Logos, yaitu Kamen Rider Solomon Omniforce. Jadi cukup mengerikan, di mana tiba-tiba lagi siang gitu, tiba-tiba jadi malam, terus ada guntur gitu kan, jeder kayak kilat gitu, terus jadi siang lagi. Ya Henshinnya sih menurut Anda biasa aja gimmick Henshinnya ya. Dan mukanya kan mau dibikin creepy gitu kan, senyumnya dimiring-miringin kayak orang stroke gitu. Tapi kitanya juga nggak ngeri gitu, mau ketawa aja susah menurut Ana. Dan terlepas katanya dari ini form repaint si Solomon ini, sound Henshinnya Ana suka di sini si Solomon ya, apalagi bagian Force of the God
sama di bagian yang akhirnya, yaitu yang Fear is coming soon. Itu keren banget menurut Ana. Cukup bikin ngeri lah Henshin soundnya di sini ya. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi, Toma dan kawan-kawan yang udah kayak Power Ranger di sini ya. Ini udah pasti kalah ya. Udah 5an kayak Power Ranger mereka ini. Udah pasti kalah masih Solomon. Tategami yang notabene mungkin paling kuat di sini ya. Iya sih paling kuat di sini Tategami ini, di line up si Sword of Logos Rangers ini. Abis juga Pak sama si Solomon di sini. Jadi perlu digarisbawahi sekali lagi kalau Solomon Omniforce ini tuh tidak sempurna ya. Yang bisa ngalahin itu cuman Final Form Saber nanti, Ana yakin ya. Terus nanti muncul lagi Solomon atau orang yang pakai kekuatan buku terkuat yang sudah sempurna, yang prosesnya itu berhasil 100% gitu ya. Itu baru bisa ngimbangin si Final Form Saber. Gitu aja ya. Jadi polanya itu kekuatannya patipa-tipa. Siapa yang paling kuat ya dia di atas gitu, sesimpel itu aja gitu ya. Siklusnya sih kemungkinan besar gitulah teman-temannya. Jadi dari Ana yang udah ngikutin serial Rider bertahun-tahun juga udah pasti gitu ya. Build kan gitu kan. Dimana Evil kalah sama Build Genius, terus nanti Build diimbangin sama Evil yang udah dapet form Kaijinnya ya, kayak gitulah, nggak jauh-jauh ya. Di akhir pertarungan si Master Logos ini menyebarkan buku-buku ke seluruh dunia yang mengambang di langit ya, dan menyampaikan pesan juga ke seluruh dunia. Jadi nggak cuma Jepang aja ya ini ya. Ini mungkin capek mereka dicibir, wah yang kena teror Jepang lagi gitu ya kalau serial Tokusatsu nih. Nah, buku ini juga adalah simbol untuk kehancuran dunia, karena ketika bukunya itu pada terbuka ya, kehancuran dunia itu dimulai, dan sebagai alat bukan teleportasi, apa sih namanya? Bukan teleportasi, komunikasi lah. Jadi ini sebagai alat komunikasi juga si Master Logos ini, agar pesannya itu terdengar oleh semua orang. Di sini ya begitulah ya, dia sudah terang-terangan gitu ya, menyampaikan diri sebagai penjahat utama si Master Logos ini, dan dengan narsisme yang tinggi juga dia juga ngasih tahu ambisinya dan ngajak orang-orang ini untuk perang. Dan nama Master Logos terkuak juga di sini yaitu Isak ya. Jadi kalau dijepangkan itu jadi Izaku ya. Itu udah Ishak, terus Solomon. Ini kalau referensi teologi ini, Ishak itu anak tunggalnya Abraham ya. Ya udahlah, nggak usah ributin soal ini ya. Solomon, Sulaiman, nanti apa-apa lagi. Udahlah ya kayak gitulah ya. Jadi Ishak ya, kalau di Jepang kan Izaku. Ishizaki, apa lagi Ishizaki. Nah ini kan penggambarannya itu sudah seperti kiamat gitu ya. Kiamat itu seperti sudah diumumkan ya. Tapi sayang sekali Anda nggak merasa ngeri atau merinding sama sekali nontonnya di sini ya. Jadi gimana ya, biasa aja gitu. Ini juga ada referensi dari Kamen Rider Ghost-nya, di mana villain utamanya si Adele juga kayak begini kan, menyampaikan pesan ke orang-orang, terus jadi banyak gitu si Adele-nya di sini ya, kayak Adele Doppelganger kalau nggak salah. Mirip-mirip lah ya, maaf kalau kalau ada salah ya, soalnya lupa Pak, Kamen Rider Ghost kan udah lama nggak nonton. Soalnya mirip-mirip kayak gini lah villainnya gitu, si Adele sama si Master Logos ya. Ya penulis juga sama Pak. Sekarang kita beralih ke Shindai Basudara. Nah setelah perbuatan Master Logos di episode sebelumnya, yaitu episode 35, yang itu mah udah terang-terangan banget jahat dan ambisius ya, mestinya mereka juga udah bisa mikir dong, ini orang kenapa gitu. Dan akhirnya setelah pesan ke seluruh dunia ini diumumkan, nah itu titik nih dimana mereka itu membuat keputusan untuk melawan si Master Logos ini. Udah nih katanya, fix nih. Jadi mungkin setelah episode 35 mereka itu gundah gitu kan, ngelamun gitu. Duh gimana ya, gue masih tetap setia gak ya ke Master Logos. Tapi setelah pesan di seluruh dunia itu langsung, wah nih orang udah nih, udah fix gue lawan. Kira-kira sih kayak gitu ya. Jadi diceritakan singkat, memang si klan Basudara klan Shindai klan Shindai ini tuh punya tugas warisan untuk selalu melindungi si Master Logos apapun yang terjadi. Jadi dari dulu gitu ya. Jadi sebelum Master Logos si Izak ini tuh si keturunan Shindai ini, kamu harus melindungi Master Logos ya dengan taruhan nyawamu ya, kayak gitulah ya, yang panglima-panglima yang selalu melindungi rajanya ya. Jadi udah kayak Ackerman aja Pak. Jadi Reka Shindai juga ini kelihatan brokon banget ya. Kakakku, wah keren, sebel banget di situ ya. Nah, udah akhirnya terjadi pertarungan Durendal dan juga Sabella melawan Solomon. Nah, ini yang Ana harapkan dari episode lalu itu akhirnya lumayan terwujud juga di episode ini. Dimana kalian juga pernah dengar kan, Ana tuh ngeributin mulu, Ana pengen banget lihat kombinasi yang menarik antara Shindai Basudara ini ketika sudah bertarung bersama-sama.
Jadi walau hanya sebentar, scene-nya ya lumayan menarik loh ini ya, ketika mereka berdua melawan Master Logos. Sesuai yang Ana bilang, semoga bisa dapat scene time lagi lah mereka berdua ini, karena menurut Ana kurang cukup di sini ya. Jadi bukan kurang menghibur, udah lumayan, cuman kurang aja waktunya gitu ya, karena udah crowded banget ceritanya Pak. Jadi semoga ada scene-scene lagi lah ya, si Sindai Basudara ini bertarung lagi ya, bertarung bersama melawan musuh. Jadi ya itu tandingan Aim Squad lah, tapi belum levelnya lah. Aim Squad mah udah keren banget itu Yua sama Fua ya. Jadi di sini asap dipadukan dengan kekuatan manipulasi waktu. GG lah pokoknya di sini ya. Lumayan lah ada kombinasi-kombinasinya, walau gak banyak sekali lagi ya karena screen time juga. Tapi hasilnya jelas ya kalah di sini ya. Dan datang si Toma dan Rintaro untuk membantu. Dan terjadilah pertarungan 4 lawan 1. Jadi si Sindai Basudara akhirnya di sini team up juga dengan si Toma. Ini mereka belum official join the team ya. Jadi cuman apa ya, kayak team up fight aja gitu ya. Jadi mungkin episode-episode berikutnya mungkin join the team. Jadi bodo amat lah soal Sword of Logos juga ya. Sekarang kan pokoknya musuhnya cuma satu, yaitu si Master Logos, udah gitu aja. Jadi semuanya tetap kalah di sini 4 lawan 1 ya. Dan anehnya di sini serangan si Solomon yang mungkin mengerikan banget, dia di sini diserap begitu aja sama Yuri gitu, dan Yuri di sini bawa kabur yang lain. Nah, sekarang ngomongin soal Kento, teman-teman. Aduh, pasti panjang nih kalau ngomongin soal Kento ya. Jadi setelah kejadian di episode 35, si Kento ini jadi bertanya, sebenarnya yang nanti nyelamatin dunia itu gua apa si Toma sih gitu. Kan dia udah kayak mengofisialkan diri sendiri, gua nih yang pasti jadi penyelamat, gua yang bakal berkorban buat semuanya gitu. Tapi setelah kejadian-kejadian kemarin juga yang proses buku terlengkap dibangkitkan gagal, si Kento itu mencoba melihat penglihatan masa depan lagi di Ankokuken Kurayami. Berarti itu udah beda kan ketika si Toma itu menggagalkan proses kebangkitan buku terkuat itu kan, itu udah si Kento juga udah ngomong masa depan telah berubah. Makanya dia mau ngecek lagi nih, ya masa depannya udah gimana nih sekarang ya setelah kemarin itu ke Ankokuken Kurayaminya. Dan hasilnya dunia tetap hancur. Gitu lagi ya. Yuri di sini sudah membaca pergerakan Kento yang akan berkorban di akhir-akhir. Jadi rencana Kento udah terjawab juga nih sama si Yuri ya, soal katanya dia mau mengorbankan diri sendiri itu. Logis di sini karena Yuri juga pernah megang Ankokuken, dan juga Anda di sini jadi bertanya-tanya, apakah ketika si Yuri ini memegang Ankokuken, apakah Yuri ini pernah dapat penglihatan masa depan juga ya? Jadi itu udah turun-temurun ya penglihatan masa depannya, udah seperti takdir gitu ya. Kamijo Daichi, Fukamiya Hayato, sekarang Kento. Yuri apakah pernah juga nih? Sebenarnya Yuri kalau dibikin spin-off lagi sendiri sih bakalan bisa panjang ya, karena dia juga lumayan menarik nih, dimana dia jadi pengguna 2 pedang, dimana dia nyegel Bach, dimana dia aktivitas dia selama terkurung 1000 tahun lebih di Avalon. Menarik asli Yuri ya, lebih Second Rider kayaknya. Terus aja Yuri Second Rider Saber ya. Nah, maka dari itu si Yuri itu mengajak Kento untuk lebih percaya kepada si Toma. Jadi mempercayakan masa depan itu ke tangan si Toma gitu. Ya namanya juga pemeran utama Pak. Jadi hal yang dia gundahkan terus selama beberapa episode kan gitu. Apakah gua harus mempercayakan masa depan ini ke si Toma gitu, atau gua yang berkorban sendiri? Soal Toma yang akan mewarisi kekuatan Wonderworld juga dibahas lagi di sini, di mana dia juga akan jadi pelindung Wonderworld dan akan menghilang dari dunia nyata. Nah loh, ini cukup mencegangkan nih ya pernyataannya. Kayak siapa ya kalau dipikir-pikir? Yes, kayak si Tassel atau Pictor ya. Kan si Pictor juga pelindung Wonderworld Pak ya. Jadi sepertinya pelindung Wonderworld pertama si Tassel ini ya, atau si Pictor ini ya. Jadi Kento juga mungkin udah tahu soal ini, yang si Toma ini bakalan jadi pelindung Wonderworld ya, yang ane spekulasikan di sini ya. Dan ini adalah faktor kedua yang dia itu nggak mau. Jadi kita breakdown nih teman-teman ya. Jadi faktor pertama, si Toma itu mati kan, yang si Kento itu nggak mau ya. Jadi pokoknya mati aja pokoknya si Toma ini. Dan faktor kedua itu, si Toma jadi pelindung Wonderworld, berkorban dan hilang dari dunia nyata. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dua-duanya ini si Kento ini nggak mau. Jadi ya udah gua aja yang berkorban gitu ya. Jadi kayak apa ya, bromance malu-malu kucing gitu. Naon. Kayak gitulah teman-teman ya. Pokoknya nggak mau aja Toma kenapa-kenapa gitu si Kento ini ya. Jadi udah si Kento aja gitu ya. Kesimpulan yang Anda bisa tangkap sih kayak gitu sih ya, poin-poinnya ya ketika udah di breakdown. Jadi dari percakapan ini kita bisa ambil spekulasi dan gambaran gimana endingnya Saber nanti loh ya. Jadi ini menarik sekali. Menurut Anda ini bagian yang menarik teman-teman.
Jadi kalau boleh ambil referensi ya bisa jadi kayak Gaim gitu, dimana udah beres semuanya si Kouta kan jadi dewa dan pergi keluar dari bumi gitu kan, udah jadi dewa buah kan dia. Atau kayak Kenzaki di Blade gitu kan, dimana dia itu memisahkan diri sama teman-temannya gitu kan, kayak berkorban kan dalam tanda kutip. Ini menarik banget sih buat dibahas ya. Jadi takutnya sih ending Saber ya kayak begitu gitu. Toma jadi pelindung Wonderworld, semuanya damai, tapi Toma jadi pelindung Wonderworld, udah gitu aja. Jadi soal kehancuran dunia ini tuh udah memasuki babak-babak akhir Saber pastinya, dan memang kunci keselamatannya itu bisa dibilang ada di Toma sebagai pemeran utama. Seperti yang disinggung sama si Daishinji juga di sini. Jadi ada kata-kata saat seseorang yang terlatih muncul dan menggunakan pedang permulaan dan memunculkan apinya. Ya udah pastilah itu Toma dan juga Kaien Kenreka gitu, siapa lagi dan apa lagi. Pedang permulaan ya di sini ya, bukan pedang pertama. Jadi pedang pertama itu kan Ankokuken dan juga Kogoken. Jadi dibahas kok soal si pedang permulaan ini Kaien Kenreka di tengah-tengah cerita Saber ya. Dan di sini si Falchion aka Ombak masih ada loh ya, masih muncul di sini ya. Jadi kan dia emang nggak mati Pak ya, jadi cuma tersegel kembali. Dan kenapa bisa lepas lagi gitu? Kalau misalkan si Yuri ini melepaskan segelnya Falchion di sini, ada alasannya juga dong. Pastinya untuk membantu pertarungan ya. Jadi bisa jadi juga nanti Ombak ini bakalan join kubu Toma juga gitu ya. Jadi apa ya, kan ini udah kehancuran dunia gitu, tapi muka dia tuh tidak terlihat seperti kayak tertarik gitu ya, nggak ada ketawa-ketawa cringe kayak kemarin-kemarin gitu, kayak malah kayak cemas. Jadi bisa aja dia bakal jadi join kubunya Toma gitu. Udah nanti aja udah 11 kesatria melawan Master Logos seorang diri atau Storius ya. Jadi ini juga soal siapa final bossnya juga Ana belum berani bilang ini Master Logos ya. Bisa jadi Storius, karena Storius juga nggak tahu ngapain setelah megang buku putih itu, belum dibahas lagi kan dia kenapa gitu. Jadi masih panjang nih pembahasan Saber ini ya. Jadi bisa jadi juga Storius. Jadi 50-50 lah. Master Logos 50%, Storius itu 50% untuk jadi final bossnya si Saber ya. Dan sekarang kita bakal bahas soal Ren Akamichi aka Kenzan. Jadi si Ren ini jadi galau mungkin melihat betapa kuatnya si Toma di episode 35 lalu. Waduh, keren gini si Toma gitu. Jadi episode minggu depan juga si Kenzan bakalan dapat porsi. Dia bakal ngajak gelut si Toma di sini. Jadi pasti ini salah satu proses, dan gak lama lagi si Ren ini pasti join kubunya si Toma. Udah pasti itu ya. Jadi semoga nyebelinnya juga hilang teman-teman. Tapi ini juga relevan juga dengan sikapnya dia menurut Ana ya. Jadi ini bukan Ana membela ya, cuman relevan aja deh sampai sini. Karena Ren itu kan ingin selalu bertambah kuat dan bertarung melawan yang kuat gitu ya. Jadi sambil mencari jawaban ya dia bertarung gitu. Gak ada yang aneh gitu ya. Karena mereka para kesatria. Jadi gak ada salahnya juga. Sama aja kayak Rintaro kan ngajak duel pedang si Toma. Toma, ayo beradu pedang denganku. Karena dia ingin mencari jawaban kan di balik kegundahan hatinya. Udah sama aja kayak si Ren, udah gitu aja ya. Dan yang Ana suka di episode ini juga penempatan soundtrack-soundtracknya loh. Itu ajib banget Pak, asli seriusan. Saber ini emang juara ya BGM atau soundtrack back sound di belakangnya itu ya. Jadi pas gitu penempatannya ke scene-scene-nya gitu ya. Oke, jadi kayak ngomong biasa aja itu berasa epic. Apalagi yang Ana suka itu ketika si Toma ini kayak apa ya, bisa bersinkronisasi dengan si Kaien Kenreka dan melihat si Durendal dan Sabella ini bertarung melawan si Master Logos. Itu keren soundtracknya di situ ya. Episode ini menurut Anda cukup seru, jadi perbaikan juga dari episode kemarin yang begitulah ya. Jadi episode depan juga Anda harapkan seru ya, karena kalau dilihat dari preview sih wah bakalan intens banget, udah kayak penggambarannya kayak episode-episode terakhir Saber gitu ya. Jadi kan kalau kemarin episode 35 juga penggambarannya emang kayak episode terakhir Saber kan, dimana buku terlengkap atau terkuat itu bakalan bangkit. Tapi seperti itu eksekusinya. Jadi semoga bisa diperbaiki kesalahannya di episode 37 nanti ya. Karena kita bakal lihat lagi gimana soal si Kento di sini, terutama pengorbanannya. Jadi terlihat Kento yang paling banyak Kento paling banyak andil di episode 37 nanti. Nanti kita lihatlah bagaimana proses dia dan apa ya, ujung-ujungnya kegundahan dia tuh seperti apa. Apakah bakal tetap join kubunya Toma pada akhirnya, dan juga ada team up juga ya, Kalibur sama si Toma ya, melawan sama Master Logos juga ya. Pokoknya kita nanti aja ya bagaimana sih, sepertinya udah mau berkorban ya, soalnya udah kayak di ujung tanduk banget ini ya. Oke, seperti itu aja teman-teman pembahasannya. Menarik sekali, Anda juga cukup seru ngebahasnya, dan juga semoga kalian bisa ikutan diskusi juga soal episode 36 ini di kolom komentar bawah teman-teman ya. Jadi banyak poin-poin yang Anda sudah sampaikan tadi yang banyak sekali yang bisa untuk dibahas dan panjang banget untuk dibahas ya. Menarik, seriusan menarik ini ya. Apalagi tadi soal Toma yang mewarisi kekuatan Wonderworld, soal Kento, soal Ren, terus juga soal si Master Logos dan juga si Shindai Basudara. Banyak banget, menarik asli.
Ini menurut Ane cukup keren episodenya ya, makanya Ane juga enjoy banget nih bahasnya ya. Jadi walau panjang tetap enjoy juga teman-teman. Oke, jadi semoga komentar juga teman-teman, jangan lupa harus 1000 komentarnya ya. Oke, udah lama nih nggak 1000 kita bahas cyber ya. Dan juga kalau misalkan ada poin-poin yang menarik lagi dan kelewatan, bisa kita lanjutkan di podcast kayak kemarin teman-teman ya. Asal kalian excited juga. Nanti Anda cari dulu lah pembahasannya seperti apa, biar padat juga podcastnya, biar nggak terlalu lalu lalang nggak jelas gitu kan ya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa ikutan diskusinya ya. Semakin seru Cyber ini karena semakin mendekati akhir. Segitu aja, tetap nonton Cyber. Ditunggu untuk pembahasan episode 37 minggu depan. Dan juga pembahasan soal leak atau spoiler dari Final Form Saber. Pastinya ditunggu. Dan juga pastinya bakalan di-up dulu di fanpage Agan Reza Plus, baru dibahas di Tokusatsu. Oke, jadi kalian harus tahu ya siklusnya ya. Seperti itu, jadi nggak bisa langsung jadi teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman, thank you. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys!